Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmadina Mantu. Kali ini perkenankan saya untuk menjadi host pada diskusi kita kali ini yang berisi tentang analisis kasus best practice dan best practice pada ASN. Malam ini saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Mas Muksid, Kak Victor, Kak Agus, dan Kak Ilon. Ya, untuk mempersingkat waktu kita bisa bahas studi kasus pertama ya. Jadi mari kita tonton dulu video berikut ini. Izinkan saya untuk share screen ya teman-teman. Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat melakukan penahanan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD serta 4 ASN lainnya karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, pemberian insentif atas pemungutan pajak daerah dengan kerugian negara sebesar 3,5 miliar rupiah lebih. 5 orang pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah resmi ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pajak daerah. Para tersangka ini dijerat pasal 1 ayat 2 junto pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan junto pasal 55 ayat 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Syahrir Jasman mengatakan kelima tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan pemberian insentif dan pemungutan pajak daerah pada tahun 2018 hingga 2022 yang menimbulkan kerugian negara sebanyak 3 miliar 500 juta lebih. Dan berdasarkan perhitungan dari auditor, dari uang pemberian tersebut, terdapat kerugian keuangan negara sebanyak 3 miliar 580 juta sekian. Namun di dalam proses penyidikan, para saksi yang diperiksa, termasuk juga tersangka, telah ada pengembalian sebanyak 624 juta sekian. Terhadap kelima tersangka tersebut, penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat melakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai hari ini. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat. Ya, terima kasih teman-teman. Itulah tadi berita yang sudah yang kita pilih. Jadi izinkan saya untuk merangkumnya sedikit teman-teman. Jadi video pertama tadi berjudul kasus korupsi menyeret Kepala BPKD dan 4 ASN di Aceh Barat. Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat melakukan penahanan kepada Kepala BPKD Aceh Barat serta 4 ASN karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pemberian insentif atas pemungutan pajak daerah dengan kerugian negara sekitar 3,5 miliar rupiah. Nah, kasus korupsi ini diduga sudah berlangsung sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Ya, menurut saya hal ini tentunya merupakan sebuah pengkhianatan ya terhadap kepercayaan dari masyarakat kepada Badan Pengelola Keuangan dan pemerintah daerah sendiri tentunya. Oke, jadi berdasarkan video tadi, kira-kira ada yang mau memberikan pendapat mengenai isu ini dan kaitannya dengan aspek manajemen ASN dan Smart ASN? Dipersilahkan. Saya kan izin untuk usul terkait praktik buruknya itu kalau kita lihat dari kasus yang ditayangkan di video tadi, jelas di dalam video tersebut memperlihatkan bahwa terdapat kelima ASN termasuk dalamnya Kepala BPKD melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dengan melanggar larangan terkait kode etik dan perilaku sebagai ASN. Jadi perilaku tersebut tidak mencerminkan sebagaimana ASN yang berintegritas. Maka dari itu dia melanggar kode etik dan kode perilaku sebagai aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan jabatan sebagai kepala untuk menyalahgunakan wewenang serta berkomplot dengan 4 teman yang lainnya dalam upaya melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin itu dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Muksid. Kira-kira ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Izin Kak, saya mau menambahkan nih, kalau dari Mak Musid tadi sudah bagus. Terus saya mau menambahkan praktik buruknya ini di poin ketiga bahwa Kepala BPKD melakukan korupsi bersama dengan ASN-nya itu merupakan pelanggaran etika birokrasi pemerintah. Apalagi di dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik dan menempatkan kepentingan pribadi ataupun kelompok dan kepentingan publik. Mungkin seperti itu, Kak. Ya, selanjutnya lagi ada yang mau menambahkan? Saya mau menambahkan juga, Kak, terkait kalau kita lihat video tadi, mungkin praktik buruk yang saya tangkap ya, dia adanya penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini Kepala BPKD dan 4 ASN di Aceh Barat. Penyalahgunaan kewenangannya itu berupa penggelembungan insentif atau pembayaran yang tidak sesuai, tidak adanya sistem digital transparan dan penyaluran insentif dan setoran pajak dan pelanggaran regulasi penerimaan dan kewajiban penyetoran ke kas daerah yang dilakukan dengan sengaja oleh Kepala BPKD dan rekan-rekan ASN-nya. Mungkin itu dari saya, Kak. Kalau dari saya nih, kalau yang saya lihat ya, di sini tuh adanya lemahnya pengawasan dan pengendalian internal korupsi yang melibatkan Kepala BPKD dan ASN lainnya menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal yang seharusnya dijalankan oleh inspektorat daerah itu tidak berjalan efektif menurut saya sih. Terus ada juga yang berikutnya itu manajemen kinerja yang gagal. Jadi penilaian kinerja yang seharusnya tidak hanya mengukur capaian output atau serapan anggaran, tapi juga perilaku kerja atau integritas. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja ASN yang terlibat gagal mendeteksi perilaku koruptif mereka. Menurut saya itu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Ilon semuanya. Selanjutnya kira-kira masih ada lagi nggak nih? Ada yang bisa Saya kita mau bahas? nambahin lagi sih, Kak. Oh ya, Saya boleh mau nambahin Kak. lagi. Saya juga ingin menambahkan ini ya, dari kasus ini atau berita ini juga akan menimbulkan perilaku buruk terutama pada citra ASN yang dimana pasti akan menjadi negatif di mata masyarakat
Karena adanya pelanggaran etik yang dilakukan ini akan berdampak luas Kak, terhadap kepercayaan publik nantinya. Mungkin itu Kak yang ingin saya tambahkan. Oke, siap. Untuk next masih ada yang mau tambahkan untuk bagian tadi kan kita udah membahas tentang buruk-buruknya ya. Kalau untuk praktik baiknya kira-kira dari berita itu apa yang bisa diambil ya teman-teman? Saya izin mau mengusulkan untuk praktik baiknya itu yang pertama terkait lembaga penegak hukumnya, yaitu kejaksaan yang berhasil menindak kelima ASN ini berupa penahanan. Kalau kita lihat dari berita itu penahanan selama 20 hari dikarenakan melakukan tindak pidana korupsi sebagai bentuk punishment atau hukuman terhadap larangan yang telah dilanggar. Kemudian yang kedua, kejaksaan juga dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum melakukan konferensi pers sebagai bentuk transparansi pada publik terhadap kasus tersebut sehingga kasus tersebut dapat terbuka dan dipahami oleh masyarakat bahwa tindak pidana korupsi itu sama sekali tidak dibolehkan di dalam instansi aparatur sipil negara. Itu dari saya Kak. Oke, makasih Kak Moksid. Selanjutnya ada lagi? Izin mau menambahkan dari pendapat Kak Moksid tadi Kak. Tadi kan melihat dari segi kejaksaan sebagai ASN. Nah, saya mau menambahkan bahwa ASN sebagai profesi tentu berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat kehormatan ASN, dan kode etik dan perilaku yang diatur dalam undang-undang ASN tentu menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Nah, kalau kita lihat dari pemerintah daerah, tentu pemerintah daerah perlu menerapkan sistem sanksi, pengawasan pejabat, deklarasi harta, serta pelibatan masyarakat atau transparansi, supaya pejabat dan ASN tahu bahwa mereka diawasi dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Gitu, Pak. Nah, untuk poin keempat, saya mau menambahkan, kalau proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat tadi, atau Kejari Aceh Barat, menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan eksternal atau penegakan hukum masih berjalan. Pemeriksaan ASN, penggeledahan kantor, penetapan tersangka, serta pengawasan aktif dan tindakan tegas yang sangat penting supaya pelanggaran tidak berlanjut ke depannya. Seperti itu, Pak. Oke, terakhir kira-kira masih ada lagi? Saya masih mau nambahin lagi Kak. Silahkan Kak Agus. Untuk poin yang kelima, saya mau nambahin lagi terkait ini. Tadi sudah dijelaskan sama teman-teman terkait penindakan yang dilakukan oleh kejaksaan. Saya melihatnya perilaku baik yang bisa kita ambil dari tindakan ini, karena dengan dilakukan penindakan oleh kejaksaan, ini bisa jadi salah satu bentuk upaya dan pemerintah bisa mengembalikan lagi kepercayaan publik bahwa ternyata pemerintah itu fokus terhadap kasus-kasus seperti ini. Mungkin itu Pak yang ingin saya tambahkan. Oke, siap. Terima kasih semua atas saran-saran, atas pendapat-pendapatnya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke video kedua ya. Izin saya share screen dulu ya. Sebentar, wait. Kota Gorontalo Adam Dambaya bakal lakukan razia kepada ASN di mal dan warung kopi saat jam kerja. Berikut informasi selengkapnya. Wali Kota Gorontalo Adam Dambaya bakal razia ASN di mal dan warung kopi saat jam kerja. Wali Kota Gorontalo Adam Dambaya beri peringatan kepada seluruh pegawainya. Katanya, ia bakal menindak aparatur sipil negara yang kedapatan tidak disiplin. Bukan cuma ASN, peringatan ini juga untuk tenaga pendukung kegiatan daerah. Kata Adam, peningkatan ini terutama pegawai yang berkeliaran di luar kantor selama jam kerja. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan budaya kerja yang dinilai kurang optimal. Instruksi tersebut disampaikan Adam Dambaya saat memberikan pembinaan kepada ASN dan TPKD di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, Badan Kesbangpol, BKPP, dan Badan Keuangan pada Rabu 21 Mei 2025. Wali Kota mengungkapkan adanya keluhan dari masyarakat mengenai etos kerja ASN. Keluhan itu kata dia termasuk praktik meninggalkan kantor tanpa izin dan berkumpul di tempat umum seperti mal atau warung kopi pada jam kerja. Dan mengingatkan pegawai jangan berbuat seperti yang kemarin lah, karena sudah tunggu 10 tahun terlalu banyak, terlalu bebas ya, terutama kehadiran, kemudian dan kesana kemari. Dan kemarin hari Jumat itu masih banyak laporan masyarakat, masih banyak pegawai yang kumpul di mall. Kebetulan saya di luar daerah kan, oleh karena itu saya selalu ingatkan pada pimpinan OPD harus membuat surat tugas. Setiap pegawai keluar bahas surat tugas. Kalau dia bahas surat tugas pasti akan ditangkap oleh satu. Ya teman-teman, kira-kira itulah berita kedua yang kita ambil untuk studi kasus kali ini. Jadi saya rangkum sedikit teman-teman. Jadi video kedua ini menceritakan tentang wali kota dari Kota Gorontalo yang berniat untuk melakukan razia atau sidak untuk ASN di mal dan warkop-warkop yang ada di Kota Gorontalo saat jam kerja. Jadi langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk pembenahan budaya kerja yang dinilai kurang disiplin. Hal ini tentunya bersumber dari keluhan masyarakat mengenai etos kerja ASN di Kota Gorontalo. Nah, kira-kira ada yang mau memberikan pendapat mengenai isu ini dan kaitannya dengan aspek manajemen ASN dan prinsip Smart ASN? Silahkan teman-teman. Oke, baik Kak, terkait praktik buruk dari berita tadi yang telah ditayangkan, itu yang pertama saya menangkapnya bahwa meninggalkan kantor saat masih jam kerja dan berkumpul di tempat umum itu seperti mal dan bioskop, mal dan warkop. Itu bentuk perilaku yang pertama. Kemudian yang kedua, perilaku negatif yang dilakukan oleh ASN tersebut meninggalkan kesan buruk kepada masyarakat sehingga mencoreng citra institusi dan martabat sebagai ASN. Itu dari saya Kak. Ya, silahkan selanjutnya teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, saya mau menambahkan Kak,
praktik buruknya kalau kebijakan wali kota Gorontalo ini dalam penegakan disiplin melalui sidak dan razia merupakan pendekatan reaktif. Namun jika tidak dibangun sistem pengawasan yang berkelanjutan serta sistem kerja terstruktur, maka potensi penyimpangan bisa muncul kembali. Mungkin itu saja. Ya, setuju banget sih sama pendapatnya kamu sih sama Kak Victor. Menurut saya juga, kalau izin teman-teman, kalau saya boleh kasih pendapat juga, keluyuran ke mall ataupun warung kopi di saat jam kerja itu merupakan salah satu tindakan yang melanggar kewajiban seorang ASN, di mana setiap ASN itu kan pastinya memiliki kewajiban ya, yaitu untuk bekerja pada saat jam kerja seperti itu. Kira-kira masih ada yang mau nambahin nggak teman-teman? Kalau dari saya nih Kak, saya melanjutkan dari yang Bang Victor bilang tuh ya. Ini jadi berita ini tuh menunjukkan gagalnya pengawasan melekat. Karena jika wali kota sebagai pimpinan tertinggi harus turun tangan untuk merazia staf di luar kota, itu menandakan bahwa atasan langsung gagal. Jadi dari sini kepala dinas, kepala badan, dan kepala bidang itu tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap bawahan mereka ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa sistem di internal itu tidak berjalan. Seperti itu dari saya. Kayak gitu aja sih Kak. Oke, terima kasih. Tadi kita udah membahas tentang praktik buruknya ya. Kira-kira kalau dari berita tadi masih ada praktik baiknya nggak nih yang bisa kita lihat, kita analisis nih? Dari teman-teman ada yang mau kasih pendapat? Saya ingin memberikan pendapat terkait praktik baik dari kejadian tersebut. Itu yang pertama, tindakan dari wali kota Gorontalo dalam hal ini menindak ASN yang melanggar jam kerja dan beraktivitas di luar kantor itu sebagai bentuk penguatan budaya kerja bagi seorang ASN. Kemudian yang kedua, pemerintah kota Gorontalo dalam hal ini wali kota itu tujuannya adalah memperkuat kedisiplinan ASN dalam rangka membangun budaya kerja yang sehat dan berintegritas tinggi dalam mengemban tugas dan jabatannya. Itu dari saya, Kak. Oke, selanjutnya kira-kira masih ada yang mau nambahkan? Oke, baik. Kita mau menambahkan kalau saya mau menambahkan pendapatnya bahwa ASN yang dijaga negara tetap memiliki tanggung jawab kepada publik atau masyarakat menuntut agar pelayanan optimal. Namun kebijakan ini untuk kebutuhan bahwa ASN bukan sekedar digaji, tapi harus adil dan melayani. Dalam smart governance, akuntabilitas adalah kunci paling penting yang harus dapat kita. Nah, lanjut ke poin berikutnya, saya akan membahas kalau wali kota ini melakukan sidak dan langsung menunjukkan komitmen sebagai pimpinan dalam menjalankan disiplin yang bisa menjadi teladan bagi ASN itu sendiri. Hal ini penting dalam manajemen ASN karena pimpinan harus menjadi role model agar budaya kerja baik itu tetap terbangun. Ya, kira-kira ada mau tambahin lagi? Saya izin melanjutkan dari Bang Victor ini. Jadi sebagai PPK, wali kota menunjukkan political will yang kuat untuk memberantas indisipliner. Ini mengirimkan pesan yang jelas ke seluruh jajaran birokrasi bahwa pimpinan tidak menoleransi kemalasan. Ini itu saja sih dari saya. Siap, ada lanjutan lagi? Ada yang masih mau tambahkan? Saya ingin berpendapat juga sih Kak terkait ini perilaku baik. Saya melihatnya ini apa yang dilakukan oleh wali kota Gorontalo. Ini Pak Wali Kota ini ingin memberi pesan moral bahwa seluruh ASN di Kota Gorontalo dalam bekerja itu tidak hanya untuk mengumpulkan kewajiban, tetapi harus berkontribusi nyata dan mengutamakan pelayanan publik. Seperti itu sih Kak, saya melihatnya. Terima kasih. Saya mau menambahkan lagi. Kak Ilan, ya ada tambahan lagi Kak Ilan? Ini tindakan wali kota ini bisa dilihat sebagai respon langsung terhadap keluhan publik yang meningkatkan akuntabilitas dan citra pemerintah di mata masyarakat. Itu saja sih menurut saya. Ya, oke teman-teman, terima kasih atas diskusi kita malam ini yang sangat luar biasa ya. Jadi kita tadi, kalau boleh saya rangkum sedikit, kita memilih dua berita ya, yaitu tentang kasus korupsi yang menyeret kepala BPKD dan 4 ASN di Aceh Barat, dan tentang wali kota di Kota Gorontalo yang merazia ASN di mall dan warung kopi pada saat jam kerja. Tentunya dari berita-berita ini kita bisa membuat keterkaitannya ya terhadap praktik manajemen ASN dan smart ASN. Oke, sekian diskusi kita pada hari ini. Sampai bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa kembali, Kak.